Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Renungan hari ini saya ambil dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Kita bisa lihat sama-sama dan saya akan bacakan Kolose 3 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam Kolose 3 ini lebih banyak berbicara tentang hakikat manusia baru. Kita bisa lihat di Kolose 3 pasal 3 ayat yang ketiga, di situ judulnya manusia baru. Dan kalau kita baca ayat sebelumnya, ayat 1 sampai yang keempat, itu berbicara tentang prioritas saudara. Dikatakan dalam Kolose 3 ayat yang 1, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kenapa saya mengkaitkan Kolose 3 ayat yang ke-17 dengan Kolose 3 ayat yang pertama? Di dalam ayat yang ke-17 kita dapat memahami bahwa segala sesuatu yang kamu lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus. Artinya apa saudara? Ini berbicara tentang prioritas saudara, tentang bagaimana kita memprioritaskan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Maksudnya begini saudara, ketika kita melakukan itu dalam nama Yesus, berarti kita secara sadar maupun tidak sadar kita sedang mengutamakan nama Tuhan. Artinya dalam setiap aktivitas kita, baik itu bekerja, baik itu sekolah, baik itu belajar, ketika kita mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, itu artinya kita menyerahkan segala aktivitas kita, segala kegiatan kita, maupun apapun yang terjadi pada hari itu ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Karena di sini dikatakan lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Berarti saudara, setiap kita melakukan harus ada penyertaan Tuhan, saudara. Dimana apapun yang kita lakukan, masalah apapun yang kita pergumulkan, atau mungkin situasi sulit atau situasi buruk yang kita hadapi, tetap ingat Tuhan Yesus saudara. Artinya apa? Apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, kalau kita masih mengutamakan Tuhan, Tuhan yang akan jamin kehidupan kita, Tuhan yang akan pelihara kita. Amin saudara. Tadi siang ada teman saya yang berkata kepada saya, aku di sini itu melayani, di gereja itu melayani untuk Tuhan. Mau uangku itu pas atau enggak, mau uang saya itu cukup atau uang saya berlimpah, saya tidak pernah takut kehabisan uang. Saya tidak pernah takut kehabisan makan, minum, persediaan atau apapun itu. Nah, yang saya tangkap di sini saudara, benar kata teman saya bahwa ketika kita sudah menaruh hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, bahkan kita sudah menyerahkan segala aktivitas kita dalam penyertaan tangan Tuhan, kita tidak usah khawatir saudara, karena Tuhanlah yang akan memelihara kita. Amin. Di dalam Matius 6 itu kan di ayat 33 sampai 35 kalau tidak salah. Sebab carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya akan ditambahkan padamu. Ini artinya prioritas, saudara. Bagaimana kita sebagai anak-anak Allah, ya, kita sebagai anak-anak Allah, selain kita mencari perkara yang di atas, tetapi kita jangan lupakan penyertaan Tuhan. Kita jangan mengabaikan kuasa Tuhan dalam setiap pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu poin pertama, saudara. Cukup simpel. Nah, poin yang kedua kita bisa baca, saudara. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kalau menurut saya, saudara, sambil mengucap syukur oleh Dia itu artinya mengucap syukur dalam nama Yesus. Mengucap syukur dalam Yesus. Jadi saudara, kita yang pertama ngerti tentang prioritas mencari perkara yang di atas. Kita yang kedua itu ngerti bagaimana kita melakukan setiap aktivitas kita, maupun di dalam rumah maupun di luar rumah, itu atas kehendak penyertaan tangan Tuhan. Dan yang ketiga, mengucap syukur dalam Yesus. Artinya apa, saudara? Ketika kita mengucap syukur dalam Yesus, kita paham, kita tahu bahwa semua yang menyediakan, semua yang mencukupi, yang menyertai, semua yang istilahnya memelihara, itu Tuhan Yesus. Makanya saudara, di dalam doa itu ada kata-kata dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Artinya apa, saudara? Benar-benar doa kita serahkan pada Yesus, melalui Yesus. Haleluya itu sebagai ucapan syukur, dan amin itu kita percaya bahwa ucapan syukur kita dan permohonan kita itu diterima, tidak hanya diterima tetapi didengar oleh Allah. Nah saudara, itu kenapa di dalam doa secara Kristiani di situ berkata, kita semua yang bersyukur, maaf saudara, sebelum doa itu kan, sebelum akhir doa di situ kita menyebutkan hanya dalam nama Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Nah, kata mengucap syukur itulah yang dipakai dalam kata haleluya. Kata berdoa itu yang dipakai oleh dalam nama Yesus. Artinya saudara, setiap doa kita, setiap syukur kita, ungkapan syukur kita, permohonan kita, atau apapun yang kita sampaikan kepada Tuhan, itu melalui nama Yesus. Artinya apa, saudara? Yesus yang telah menjelma menjadi manusia, menjadi perantara antara manusia, biar manusia yang bertobat, manusia yang percaya pada Yesus itu diselamatkan dan dibawa kepada surga, tempat Bapa bertahta. Nah, ini saudara, kenapa kita harus, betapa pentingnya nama Yesus sebagai perantara. Tidak hanya sebagai perantara, terlebih sebelum itu Yesuslah, nama Yesuslah yang dipakai untuk menyelamatkan semua manusia berdosa. Yohanes 1 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya dia tidak akan binasa, melainkan hidup yang kekal. Nah saudara harus benar-benar ngerti, harus benar-benar paham bagaimana istilahnya fungsi, tujuan mengapa kita harus menggunakan nama Yesus. Karena ini penting banget, saudara. Tanpa Yesus kita tidak bisa selamat.
tanpa Yesus kita tidak bisa mendapat harapan hidup. Di dalam kekristenan kan ada tiga pola ya. Ada iman, harapan, dan kasih. Tanpa Yesus kita tidak bisa beriman, tidak bisa percaya nanti masuk surga atau neraka. Yang kedua, harapan. Tanpa Yesus kita tidak punya harapan hidup, tetapi dengan Yesus kita punya harapan hidup. Amin. Yesus berkata dalam Matius 11, barang siapa yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Itu harapan. Yang ketiga, kasih. Yesus dalam perjanjian baru itu mengubah 10 hukum Taurat, 10 hukum Musa menjadi hukum kasih. Hukum pertama hingga yang ketiga menjadi satu hukum, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap pikiranmu, segenap apapun yang kamu mau, apapun yang kamu punya, saudara. Dan yang kedua, hukum kasih yang kedua itu berbicara tentang hukum yang keempat hingga yang ke-10. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara, benar-benar kita harus istilahnya menganggap nama Yesus itu penting, saudara, dalam kehidupan kita, baik bergereja, baik berumah tangga, keluarga, sekolah, pendidikan, atau apapun itu. Makanya di sini dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 17 itu berkata bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, berarti segala sesuatu ya saudara. Mau kamu itu berdoa, mau kamu itu mengatakan segala sesuatu, mau itu Anda marah atau apa, boleh saudara. Tidak ada yang melarang marah, tapi marah kalau terus-terusan. Makanya Tuhan Yesus berkata, jangan sampai marahmu itu sampai matahari terbenam. Itu artinya bahwa kalau marahmu sampai berlebihan dan engkau menjadi buta, engkau tidak memikirkan sesamamu, engkau tidak memikirkan keadaanmu, kamu marah begitu saja dan merusak keadaan. Itu yang Tuhan Yesus tidak mau, saudara. Nah, kita kembali, saudara. Kenapa segala sesuatu, baik itu perkataan, perbuatan, itu benar-benar harus dilandasi oleh nama Yesus? Ingat saudara, nama Yesus, Yesus itu firman yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia. Amin. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, berbicara sesuatu dalam nama Yesus, itu berarti kita sudah menghidupi firman yang menjadi manusia itu. Artinya firman Allah yang ada di Alkitab, baik yang itu diucapkan, yang tersirat dalam Alkitab ataupun yang tertulis dalam Alkitab, ketika kita memakai nama Yesus, kita sudah menghidupi firman itu dalam kehidupan kita. Tetapi semakin jarang kita memakai nama Yesus, kita juga semakin jarang, semakin sedikit kita untuk menghidupi firman. Makanya saudara, banyak orang yang menganggap bahwa saat teduh itu penting, berdoa sering itu penting, baca Alkitab itu penting. Yes, itu penting saudara. Tetapi yang saya mau katakan, jangan sampai itu sebagai rutinitas. Artinya engkau punya jadwal baca Alkitab, engkau punya jadwal berdoa, itu yes, it's okay, itu tidak apa-apa. Tetapi yang perlu Anda harus pahami ketika Anda membaca doa, apakah Anda benar-benar memahami firman Tuhan? Karena di sini dikatakan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sedangkan Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Kalau Anda melakukan dalam nama Yesus, Anda juga harus memahami firman Allah itu apa. Anda harus
menerima apa saja firman-firman Allah, baik itu janji-janji Tuhan, baik itu hukuman-hukuman Tuhan, baik itu hal-hal yang mungkin menyakitkan hati kita harus terima, saudara, karena kita mau hidup kita dipenuhi oleh nama Yesus terus dan terus. Makanya itu, saudara, kalau kita memenuhi hidup kita dengan nama Yesus terus menerus, dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita bicarakan, sudah pasti, saudara, hidup kita akan terus menerus dipelihara Tuhan Yesus, akan terus dijaga oleh Tuhan Yesus. Amin. Sepenting itu nama Yesus, saudara. Walaupun ayat ini terkesan begitu simpel ya, intinya lakukan segala sesuatu dengan nama Yesus. Tetapi kalau kita jabarkan itu, kita pahami lebih dalam lagi bagaimana kita memprioritaskan nama Yesus, bagaimana kita memahami Tuhan Yesus. Mengapa nama Tuhan Yesus itu penting? Oh, karena Yesus adalah firman Allah. Makanya itu ketika kita menghidupi Tuhan Yesus, ketika ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, kita juga seharusnya melakukan firman Tuhan. Amin. Jangan menjadi seorang Kristen yang berkata, oh saya sudah rajin baca Alkitab, oh saya hafal Alkitab, oh saya rajin berdoa, saya rajin ke gereja, saya rajin pelayanan. Tetapi hidupmu kosong, hidupmu gak penuh sama Yesus. Karena ini kunci, saudara. Hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan pernah berkata pada saya, saudara, simpel, saudara, kalau Anda mau masuk surga, milikilah orang yang punya surga itu, saudara. Dan ini benar. Kalau kita mau masuk surga, kita menghidupi orang yang memiliki kerajaan surga, yaitu Yesus. Kita harus menghidupi Yesus, amin, dalam setiap detik, menit, jam, hari, bulan, atau apapun itu. Kita harus benar-benar menyerahkan hidup kita totalitas pada Tuhan. Terkadang banyak orang menyelesaikan masalah dengan, oh iya, ini kan karena saya pintar, oh karena saya punya banyak uang, makanya saya menyelesaikan masalah sendiri. Itu salah di mata Tuhan. Justru sekaya apapun saudara, sepintar apapun saudara, setinggi apapun saudara, kalau Anda tidak punya Yesus, hidup Anda tetap kosong. Kalau Anda tidak lahir baru, tidak menghidupi firman Allah yang menjadi manusia, tidak ada Yesus di dalam diri Anda, hidup Anda tetap kosong, saudara. Karena orang yang di luar Yesus, dia akan mencari kepuasan, saudara. Oh ini tidak puas, nambah lagi. Oh kurang puas, ditambah lagi. Terus menerus ditambah lagi, saudara. Tetapi orang yang hidup dalam Yesus, dia bersyukur saja itu sudah menjadi suatu sukacita bagi dia. Jadi orang yang ada di dalam Yesus, ketika dia bersyukur, ketika dia melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan di dalam nama Yesus, hidupnya akan bahagia, hidupnya akan sukacita, hidupnya akan penuh damai sejahtera. Amin, saudara. Poin penting di sini, saudara, bagaimana kita memprioritaskan Tuhan Yesus dalam setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita bicarakan, setiap apa yang kita doakan, setiap apa yang kita pergumulkan, setiap apa yang kita impikan, setiap apa yang kita ingin. Oh, jangan salah, saudara. Kalau keinginanmu itu berkenan di mata Tuhan, Allah kita itu besar, Allah kita itu besar kok, saudara. Jadi percaya saja, Tuhan pasti bisa mencukupi, Tuhan pasti bisa mengabulkan keinginan kita, asal seturut dengan kehendak Tuhan dan hidup kita penuh dengan Yesus. Amin.